Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sersan 1 Dodi Saprijal Aritonang, Babinsa Koramil 03 Bunut, Kodim 0313 KPR, Korem 031 Wirabima, Kodam 19 Tuanku Tambusai. Saya termotivasi membangun pondok pesantren ini itu diawali di saat kehilangan. Kehilangan ini dikala orang tua saya meninggal tahun 2016, itulah yang membuat saya merasa memiliki tanggung jawab terhadap orang tua, bahwa sesungguhnya saya harus terus berbuat baik kepada mereka. Saya harus terus menolong mereka meskipun mereka sudah tak ada di dunia, sehingga saya harus terus berbuat. Sebab di sana mereka juga banyak kebutuhan yang mereka harapkan hanya tiga hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, serta anak yang soleh. Pesantren ini saya bangun, saya beli beberapa hektar kebun sawit. Sebenarnya namanya kebun sawit, tapi bentuknya itu seperti hutan. Tapi karena saya merasa itulah kemampuan saya beli. Kemudian kami bersihkan, kami jadikan kebun itu. Selanjutnya itulah yang saya jual sebagai modal dasar saya untuk membangun pesantren ini. Jadi itulah termasuk salah satu modal utama saya masa itu, bisa untuk saya jual, saya jadikan menjadi modal pokok membangun pondok pesantren ini. Dan tanah ini saya beli dari warga di lingkungan sini. Ini luasnya lebih kurang awalnya sekitar 1,7 hektar. Kemudian setelah saya jual lahan kebun sawit saya belikan ke tanah ini, dibentuk sehingga satu persatu saya mulai membangunnya. Pembangunan yang ada sekarang ini prosesnya juga termasuk cukup panjang. Sini sudah mencapai 5 tahun lebih proses pembangunan ini. Kemudian untuk santri-santri kita yang ada di pondok pesantren kita ini mayoritas berada dan datang dari lingkungan wilayah kita dulu khususnya. Namun selain daripada wilayah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir dan Iriga Hulu, ini ada juga dari provinsi lain, itu dari Provinsi Sumatera Utara. Sehingga santri kita yang ada di sini ini sangat banyak suku, sehingga memang bukan hanya masyarakat tempatan saja, tapi memang pada dasarnya masyarakat tempatan atau masyarakat Kabupaten Pelalawan ini dominan, tergolong mayoritas. Itu kondisi santri kita yang saat ini. Target saya mendirikan pondok pesantren ini ke depannya ingin menciptakan generasi-generasi Islam yang memiliki kualitas akhlak yang baik, kemudian memiliki ilmu yang memiliki daya saing yang tinggi, sehingga di masa-masa yang akan datang generasi-generasi Islam ini mampu menjadi generasi yang bisa menghargai siapapun. Mereka betul-betul bisa menerima ilmu yang ada di sini dengan baik, kemudian menerapkannya di masa yang akan datang, sehingga negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya berasal dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Saya disekolahkan ibu saya di Pondok Pesantren Asy-Syaikh Abdul Wahab Bidayatul Mustafawiyah. Saya sebagai anak yatim. Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syaikh Abdul Wahab Bidayatul Mustafawiyah menerima khusus anak yatim secara gratis dan mendapatkan fasilitas yang gratis, pendidikan yang layak, serta tempat tinggal yang nyaman. Saya selaku pribadi sangat-sangat berterima kasih kepada beliau, karena beliau juga berencana ingin menyekolahkan saya ke sekolah yang tinggi lagi. Alhamdulillah, saya menerima
permintaan beliau tersebut. Saya juga berdoa semoga beliau dan keluarga beliau selalu dilimpahkan rahmat, rezeki, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini mendapatkan makanan bergizi, tempat tinggal yang nyaman, pendidikan yang berkualitas, dan lain sebagainya. Di atas tanah lancang kuning yang subur, dan di antara gelombang samudera kepulauan yang membentang luas, berdiri tegak satu kekuatan pertahanan darat yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Kekuatan itu adalah Komando Daerah Militer 19 Tuanku Tambusai, penjaga stabilitas keamanan dan pertahanan darat di bumi Melayu. Profil Kodam 19 Tuanku Tambusai. Kodam 19 Tuanku Tambusai merupakan komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di Pekanbaru, dengan wilayah teritorial meliputi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Pada tanggal 10 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 6 kodam baru, salah satunya Kodam 19 Tuanku Tambusai. Tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 Komando Daerah Militer. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2025, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin upacara pengalihan komando dan pengendalian sebagai bagian dari proses resmi pembentukan kodam baru tersebut. Pemilihan nama Tuanku Tambusai diambil dari sosok pahlawan nasional asal Riau, yaitu Tuanku Tambusai, seorang ulama, pejuang, dan pemimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda, dikenal dengan julukan Harimau Padri dari Rokan. Dan beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1995. Sebagai Kotama Pembinaan TNI Angkatan Darat, Kodam 19 Tuanku Tambusai bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI di daratan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kodam 19 Tuanku Tambusai dipimpin oleh Panglima Kodam, yaitu Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Hadi Waluyo SAP MM CHRMP sebagai eselon pimpinan. Dibantu eselon pembantu pimpinan meliputi Kepala Staf Kodam serta jajaran asisten, asisten intelijen operasi, personel, logistik, dan asisten teritorial. Struktur ini diperkuat dengan unsur Inspektur Kodam, Asisten Perencanaan Kodam, Kapok Sahli Pangdam, Perwira Liaison TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, kemudian eselon pelayanan, eselon badan pelaksana, dan eselon pelaksana. Kodam 19 Tuanku Tambusai membawahi 2 komando resort militer, yaitu Korem 031 Wirabima yang bermarkas di Pekanbaru, membawahi 8 kodim dan 1 batalion infanteri yang tergelar di wilayah Provinsi Riau, membawahi 10 kabupaten dan 2 kota. Korem 033 Wirapratama yang bermarkas di Tanjung Pinang membawahi 4 kodim dan 1 batalion raider yang tergelar di wilayah Kepulauan Riau,
yaitu 5 kabupaten dan 2 kota. Kodam 19 Tuan Kuntang Busai juga diperkuat oleh satuan-satuan langsung di bawah Pangdam, diantaranya Batalion Komposit 1 Gardapati berkedudukan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Brigif Teritorial Pembangunan 89 Gimpam Gasik berkedudukan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang membawahi 3 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, yakni Yonif TP 849 Lingga, Yonif TP 850 Inhu, dan Yonif TP 851 Siak. Batalion Arhanud 13 Pariga Buana Yuda berkedudukan di Pekanbaru, dan Arhanud Rudal 004 Wira Satya Buana Yuda berkedudukan di Dumai, dan Kompi Kavaleri 6 Raja Wali Bakti Tama berkedudukan di Kampar. Implementasi dari tugas pokok sebagai bagian dari kekuatan pertahanan darat, Kodam 19 Tuan Kuntang Busai melaksanakan tugas TNI Angkatan Darat, meliputi melaksanakan berbagai operasi pengamanan dan penugasan di wilayah perbatasan NKRI. Operasi militer selain perang, pembangunan ketahanan pangan oleh Brigif dan Yonif Teritorial Pembangunan melalui pemanfaatan lahan tidak produktif menjadi lahan pertanian. Program cetak sawah rakyat seluas 500 hektar di wilayah Korem 031 Wiradima, pembentukan koperasi desa Merah Putih di 17 kabupaten kota di Riau dan Kepri, pembinaan Korps Kadet Republik Indonesia sebanyak 500 orang untuk menanamkan disiplin, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Pembinaan dan penyiapan komponen cadangan ataupun komcat di wilayah Riau dan Kepri, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penanganan banjir berupa evakuasi warga, distribusi logistik, pendirian posko bantuan. Kodam 19 Tuan Kuntang Busai memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas, memberdayakan potensi sumber daya, dan menghadapi ancaman multidimensi demi mewujudkan pertahanan yang tangguh dan berdaya saing. Kodam 19 Tuan Kuntang Busai, bujur lalu melintang patah.
Banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Melihat ratusan korban jiwa akibat bencana dahsyat ini, kerusakan besar juga menghantam ribuan rumah hingga sejumlah fasilitas umum, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Kodam 19 Tuanku Tambusai kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sebagai bagian dari tugas kemanusiaan dan wujud solidaritas TNI kepada rakyat, Kodam mengerahkan berbagai unsur transportasi, udara, darat, dan laut untuk memastikan bantuan tiba cepat dan tepat sasaran. Bantuan diberangkatkan secara bertahap melalui angkutan udara, memanfaatkan pesawat TNI AD untuk mengirim logistik yang bersifat mendesak seperti obat-obatan, perlengkapan medis, dan kebutuhan prioritas lainnya. Pengiriman lewat jalur udara menjadi langkah strategis untuk menjangkau wilayah yang aksesnya terputus akibat banjir dan longsor. Melalui akses jalur darat, Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Maijen TNI Dr. Agus Hadiwaluyo, SAPMM, CHRMP, berkontribusi langsung memberangkatkan bantuan kemanusiaan dengan menggunakan 12 truk logistik menuju daerah-daerah yang terdampak musibah di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pengiriman ini memanfaatkan seluruh akses transportasi darat yang masih terbuka, sehingga bantuan dapat segera menjangkau posko-posko bencana dan masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, Kodam 19 Tuanku Tambusai juga mengirimkan bantuan melalui kapal Republik Indonesia, KRI, bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Pengiriman logistik lewat jalur laut ini memungkinkan distribusi dalam jumlah besar, sekaligus menjadi alternatif yang efektif untuk menjangkau wilayah-wilayah pesisir di Provinsi Aceh.